Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Opita Sari Mkom selaku pembimbing kelompok kami dalam pembuatan aplikasi berbasis Java NetBeans dan Ibu Melestari Eskom Mkom selaku Ketua Prodi Teknik Informatika di Universitas Indra Prasta PGRI, dan tak lupa pula kepada teman-teman mahasiswa semua. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rezekinya kita semua bisa hadir dalam Zoom Meet saat ini. Izinkan saya Adam Muhammad Dafa sebagai perwakilan kelompok 3 untuk membuka presentasi berikut ini dengan judul Aplikasi Koperasi berbasis Java NetBeans di Sekolah Dami yang baru saja terrealisasikan di tanggal 15 bulan Juni 2021. Ya, berikut nama-nama kelompok kami. Pertama ada Adam Muhammad Dafa, kedua Ainiyah Fitrijal, ketiga Afif Muslimin, keempat ada Aldafa Ramadan Ikram, dan kelima ada Dafa Faujan, keenam ada Dodi Oktarian, ketujuh ada Hanif Rofi, dan terakhir Muhammad Alfa Reja. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Pertama, proses bisnis, kedua, level pada user, ketiga, ada database dan relasi, keempat, ada master data, dan terakhir, kelima, pengujian. Pertama, proses bisnis akan dijelaskan oleh Aldafa. Oke, terima kasih Adam. Saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Proses bisnis aplikasi. Di sini ada 4 bagian: data anggota, data barang, data dan pinjam, simpan pinjam, dan laporan. Isi dari data anggota, proses input data untuk bisa mengakses aplikasi koperasi. Dan isi dari data barang, proses untuk meminjam barang. Isi dari data simpan dan pinjam, proses untuk simpan pinjam uang. Dan isi dari laporan ada 5: laporan angsur, laporan simpan uang, laporan pinjam uang, laporan pinjam barang, laporan simpan barang. Oke, terima kasih. Oke, dilanjuti dengan Apip. Terima kasih Aldafa. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang proses bisnis. Di slide 5, terdapat 4 aktor di dalam proses bisnis tersebut. Yang pertama, seluruh anggota sekolah. Aktivitas si aktor dari anggota sekolah ini adalah: yang pertama, meminjam barang dan uang. Yang kedua, menyimpan barang dan uang. Nah, keuntungan dari aktivitas aktor ini yaitu mendapatkan pinjaman barang atau uang yang tidak ia miliki. Nah, untuk aktor selanjutnya adalah admin koperasi. Aktivitas dari admin koperasi ini yang pertama mengelola data, simpan dan pinjam koperasi. Yang kedua, membuat laporan mengenai semua aktivitas koperasi. Nah, keuntungan dari admin koperasi ini yaitu mengetahui apakah sistem koperasi simpan dan pinjam barang sudah sesuai dengan tujuan dari berjalannya si koperasi tersebut. Nah, aktor selanjutnya adalah asisten koperasi. Aktivitas si aktor asisten koperasi ini adalah mempersiapkan serta membersihkan sarana yang hendak dipinjam oleh si peminjam tersebut. Nah, keuntungan dari asisten koperasi ini adalah mendapatkan keuntungan berupa uang insentif dari setiap pekerjaannya. Nah, untuk aktor yang terakhir adalah kepala sekolah. Aktivitas dari kepala sekolah ini adalah menerima hasil laporan dari kepala koperasi. Nah, keuntungan dari si kepala sekolah ini adalah mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanif Rofi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan level user aplikasi. Nah, di level user sendiri itu ada admin. Jadi, aplikasinya bisa dijalankan oleh admin koperasi sekolah yang diberi wewenang untuk menjalankan segala kegiatan transaksi koperasi yang dilakukan di dalam sistem aplikasi koperasi. Selanjutnya, database dan relasi. Pada database koperasi yang kami buat memiliki 7 tabel. Yang pertama ada tabel data. Tabel data berfungsi untuk admin mendaftar dan login di aplikasi koperasi. Pada tabel data ini, mengapa tidak ada relasi pada tabel lainnya? Karena tabel ini fungsinya hanya menyimpan data admin saja untuk login dan registrasi di aplikasi koperasi. Selanjutnya, tabel anggota.
Tabel anggota berfungsi untuk seluruh warga sekolah yang ingin mendaftar menjadi anggota koperasi, dan mereka yang mendaftar bisa melakukan simpan pinjam barang, simpan pinjam uang, dan mengangsur. Mengapa pada tabel anggota memiliki relasi pada tabel lainnya? Karena pada tabel anggota dan lainnya memiliki primary key yang sama, yaitu NIA atau nomor induk anggota. Maka dari itu mereka memiliki relasi. Selanjutnya, tabel barang dan tabel peminjaman. Tabel ini memiliki relasi khusus yang berguna jika ada anggota koperasi yang ingin meminjam barang, maka data yang ada pada tabel barang berkurang. Dan pada tabel puang atau pinjam uang, ini juga memiliki relasi khusus dengan tabel angsuran. Fungsi dari relasi ini yaitu untuk anggota yang jika sudah meminjam uang dapat mengangsurnya. Maka dari itu, tabel puang dan tabel angsur memiliki relasi khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dodi. Ya, terima kasih Ainia. Di sini saya akan menjelaskan tentang master data. From master plus transaksi. Ada 7, yaitu 1. Data anggota. Data anggota itu untuk mengetahui daftar anggota koperasi yang bisa menggunakan fasilitas koperasi. 2. Data pengguna. Data pengguna berfungsi untuk menyimpan data admin yang dapat mengoperasikan aplikasi sistem koperasi. 3. Data barang. Data barang yaitu data yang menyimpan barang-barang yang disediakan oleh pihak koperasi sekolah. 4. Data transaksi angsuran. Data transaksi angsuran berfungsi untuk menyimpan segala data yang berkaitan tentang transaksi angsuran tersebut. 5. Data transaksi pinjam uang. Di sini berfungsi untuk menyimpan segala data yang berkaitan tentang transaksi pinjam uang. Yang keenam, data transaksi simpan uang. Data transaksi simpan uang berfungsi untuk menyimpan segala data yang berkaitan tentang transaksi simpan uang. Yang ketujuh, data transaksi simpan pinjam barang. Data tersebut berfungsi untuk menyimpan segala data yang berkaitan tentang transaksi simpan pinjam barang. Ya, terima kasih Dodi. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis aplikasi koperasi sekolah yang kami buat. Ini adalah tampilan login pada aplikasi untuk mengakses aplikasi koperasi. Diharapkan seorang admin daftar terlebih dahulu. Tidak masuk halaman daftar ya. Di halaman daftar ada banyak tekstur yang harus admin isi untuk persyaratan akses aplikasi koperasi sekolah. Pertama, masukkan nama pengguna. Masukin ya. Dan kata sandi, dan juga tulis ulang kata sandi. Hal ini dilakukan untuk confirm jika kata sandi yang pertama dimasukkan benar dan kata sandi kedua dimasukkan salah, maka akan muncul pop-up untuk memberitahu bahwa kata sandi yang Anda masukkan tidak sama dengan kata sandi pertama. Nah, jika masukkan kata sandi dengan benar, maka silakan klik daftar. Lalu muncul pop-up data data Anda berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita sudah memiliki akun. Di bawah button daftar ada link menuju halaman utama alias login. Klik di situ, lalu masukkan nama pengguna dan kata sandi dengan benar. Jika sudah masuk ke dalam aplikasi, maka di sini saya akan menjelaskan tentang menu master data yang saya akan jelaskan tentang data pengguna. Masuk juga. Ini adalah tampilan menu data pengguna. Data pengguna ini adalah seluruh data seorang admin yang tadi didaftarkan di halaman daftar sebelumnya. Dan di sini ada set menu ganti data set menu ya. Ini digunakan admin untuk mengganti data nama pengguna atau kata sandi. Dan juga di atas kanan layar ada tombol search yang berguna. Ganti dulu. Cukup.
Nah, di scan ada layar konverter yang berguna untuk mencari data. Jika data ingin dihapus, maka kita klik terlebih dahulu data dalam label. Klik saja. Nah, lalu klik butang hapus. Maka data akan terhapus. Klik yes, maka data akan terhapus. Selanjutnya menu data barang akan dijelaskan oleh editor kalian. Ya, terima kasih Adam. Saya akan menjelaskan tentang menu data barang. Nah, di sini tampilan dari menu data barang. Dan tolong aja klik tambahkan aja, klik button tambahkan. Dan di sini kita akan membuat nama anggota, nama barang. Dan di sini barang misalnya pensil. 3B jenis barangnya itu ada tulis dan jumlahnya 10 dan tanggal masuknya tanggal 24 Juni 2021 dan klik simpan dan data berhasil ditambahkan. Dan selanjutnya kita sedarkan agar muncul yang tadi kita input. Jika kita ingin mengedit, kita bisa salah satu pilih menu data barang dan kita klik edit. Nanti kita bisa mengubah jenis barang, jumlah, dan tanggal masuknya. Coba kita ubah misalnya jumlahnya saja. Itu jumlahnya misalnya 8. Dan kita simpan. Data berhasil diubah dan kita segarkan kembali. Dan jumlah barang tersebut sudah terganti. Dan apabila kita ingin menghapus, kita klik salah satu menunya data dan kita klik hapus dan data terhapus, klik yes. Oke. Dan kita klik dan ada data itu kita bisa mencari datanya melalui kode barang atau nama barang. Ya, salah satunya seperti itu, pulpen yang melaporkan data dari pulpen. Dan kita klik kembali dan dilanjutkan oleh A ini. Ya, terima kasih. Jadi selanjutnya masuk ke menu data anggota. Kita klik menu data anggota. Data anggota. Tampilan seperti ini. Fungsi untuk mengetahui daftar anggota koperasi yang bisa menggunakan fasilitas koperasi. Di menu ini bisa juga untuk menambahkan anggota yang ingin mendaftar di koperasi. Jika ingin mendaftar menjadi anggota pertama, kita klik button tambah untuk menambahkan anggota. Lalu isi data tersebut, isi nomor induk anggota, lalu nama anggota, jabatan, ini jabatan anggota, apakah guru, apakah murid, atau orang tua murid, dan staf lainnya. Lalu kita masukkan tanggal lahir, tempat lahir, lalu kita klik button simpan. Selanjutnya ada button edit. Button edit untuk menjalankan button edit ini, kita klik dulu anggota yang ingin kita edit atau kita ubah. Lalu isi bagian ini diedit. Misal ingin mengedit tempat tanggal lahir, kita ubah menjadi Depok. Oh, Depok. Lalu simpan. Ya, selanjutnya segarkan. Selanjutnya ada button hapus. Button hapus ini pertama-tama kita klik dulu anggota yang ingin kita hapus. Lalu klik button hapus tersebut. Kita klik yes dan berhasil terhapus. Selanjutnya ada button segarkan. Ini berfungsi untuk merefresh data atau meninggalkan data. Selanjutnya ada menu search bar. Ini berfungsi untuk mencari data yang diinginkan. Pertama kita bisa mencari melalui nomor induk anggota. Ya, sudah tercari. Selanjutnya kita klik kembali untuk ke halaman sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfa Reza. Ya, terima kasih Aini. Saya akan menjelaskan menu
menu data transaksi, simpan atau ambil uang. Nah, di sini daftar simpanan. Ada 2 orang yang daftar, Supri sama Reza. Nah, di sini untuk memasukkan daftar simpanan. Misalkan tadi yang belum masuk siapa ya? Oh, berarti si Pak Yunus. Kode transaksi di sini ada patokannya, ada petunjuknya. Jadi KT bebas, nomor belakang berapa aja. Misalkan KT 875. Tanggal simpan misalkan hari ini tanggal 25. Simpanan pokok 5.000, simpanan wajib 1.000, simpanan sukarela 500. Nah, hitung dulu agar bisa menjumlah total sini. Totalnya jadi 6.500. Setelah itu daftar baru. Kenapa daftar baru? Karena nama anggota Yunus tidak ada di kelola simpanan. Nah, setelah mendaftar, maka Yunus ini akan ada di daftar simpanan. Kalau ingin menambah simpanan atau mengambil simpanan, caranya klik di daftar simpanan. Misalkan saya mau nambah nama Supri menambah simpanan sekitar 10.000. Klik Supri, nanti keluar data Supri. Nah, nambah 10.000-nya itu di simpanan pokok. 45.000 tambah 10.000 jadi 55.000. Nah, itu dihitung dulu, jangan langsung diambil atau tambah simpanan. Nah, setelah itu klik ambil atau tambah simpanan. Kenapa klik ini? Karena kalau klik daftar baru, dia bakal bentrok, nggak bisa. Klik ini. Nah, saya berhasil. Nah, lihat dari sini nambah 10.000 yang tadi kita tambahkan. Kalau yang ingin menghapus daftar, berarti tinggal klik Supri, hapus. Nah, Supri hilang. Oke. Sekarang tinggal cari data sama kayak tadi yang sebelumnya. Bisa pakai nomor induk anggota atau nama anggota. Pertama. Nah, bisa tuh. Oke. Selanjutnya bersihkan teks, masukkan teks. Selanjutnya print. Nah, seperti ini gambar laporannya. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava Fauzan. Terima kasih Reza. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peminjaman uang. Ini merupakan daftar dari anggota yang melakukan peminjaman uang. Selanjutnya jika kita ingin memproses, kita bisa ke pengelola pinjaman. Selanjutnya yang pertama kita bisa mengklik anggota yang ingin melakukan peminjaman. Terus kita bisa mengisi kode pinjam, tanggal pinjam, jumlah pinjaman, nama peminjaman, dan bunganya. Selanjutnya kita bisa mengklik tombol hitung untuk mengetahui total hutang dan angsuran per bulannya. Nah, selanjutnya kita bisa untuk mengklik tombol simpan. Maka proses data akan berhasil disimpan. Nah, jika kita ingin mengedit data yang tadi daftar ini peminjaman uang, kita bisa mengklik anggotanya. Selanjutnya kita bisa contohnya kita bisa mengubah jumlah pinjaman menjadi 45.000. Selanjutnya kita hitung. Selanjutnya kita bisa memencet tombol edit. Maka proses data berhasil diedit. Nah, jika kita ingin menghapus datanya, kita bisa mengklik daftar tabelnya. Selanjutnya kita bisa mencet tombol hapus. Maka data yang dari daftar pinjaman maka akan dihapus. Selanjutnya, jika kita ingin membersihkan teks, kita bisa mencontohkan dengan mengisi form kode pinjam. Nah, itu maka formulir akan dihapus. Nah, jika kita ingin mengetahui daftar orang-orang yang melakukan pinjaman, kita bisa mengklik tombol print. Maka laporan pinjaman akan muncul. Bisa kita cek close. Nah, untuk search bar kita bisa ada di posisi kanan atas, kita bisa mencari anggota yang kita inginkan. Nah, sudah siap. Nah, kita snapchat kembali untuk kembali ke halaman menu utama.
Selanjutnya untuk pinjam barang akan dijelaskan oleh Hanif. Terima kasih Dava. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu pinjam barang. Nah, di sini ada button pinjam barang. Tinggal klik. Nah, di sini sudah ada nama-nama yang terinput. Contoh kita mencet Yunus. Nah, lalu jumlah barang yang di menu tabel bawah ini ada 2 barang, ada pulpen dan pensil 2B. Nah, contoh kita mau meminjam pulpen. Di sini kan dia stok ada 8, berarti kita minjam 1. Nah, di sini akan terinput nilainya 7. Lalu kita akan memasukkan tombol tanggal pinjam dan tanggal pengembalian. Selanjutnya simpan. Nah, lalu tegakkan. Nah, lalu untuk menu daftar barang kita bisa melihat di kiri. Nah, ini beberapa daftar barang yang tersedia alias stok yang ada. Lalu selanjutnya ke simpan barang lagi ya. Nah, di sini untuk menghapus kita bisa kembali ke untuk menghapus harus kembali dulu ke kembalikan barang. Nah, menu ke kembalikan barang nanti akan dijelaskan oleh Aldava. Nah, selanjutnya jika sudah dikembalikan kita bisa menghapus data yang ada di sini. Contoh klik, nah, ya, menu hapus. Nah, di sini sudah ada tampilannya, lalu klik yes. Nah, data berhasil dihapus. Lalu segerakan. Nah, untuk mencetak, kita tinggal klik button cetak. Nah, lalu dia akan keluar seperti tampilan ini. Lalu di-close saja. Ya. Lalu kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afif. Ya baik, terima kasih Hanif. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang menu bayar angsuran. Nah, di sini terdapat 2 menu, yaitu kelola angsuran dan daftar angsuran. Nah, pertama, kita jika ingin mengedit, kita klik dulu daftar angsuran, namanya kelompok. Nah, kan itu akan muncul di text field kelola angsuran. Nah, jika ingin mengedit, langsung aja diedit di kolom nomor bukti. Ya. Lalu kita juga bisa mengedit tanggal angsuran dan jumlah angsuran keberapanya. Di sini kita juga langsung bisa melihat sisa angsurannya. Kita tinggal pencet button hitung. Nah, langsung akan ketahuan sisa bayaran angsuran. Lalu kita mencet button simpan. Nah, data tersebut akan tersimpan. Nah, untuk menghapus data anggota ini, kita bisa klik dulu di daftar angsuran nama anggotanya. Lalu ke kelola angsuran. Lalu di sini kita bisa hapus. Nah, kembali ke tadi ke kelola angsuran, kita klik dulu. Untuk mereset, kita tinggal pencet menu reset atau batal atau segarkan. Nah, text fieldnya akan berubah menjadi kosong. Nah, untuk mencetak report hasilnya, kita tinggal pencet button print. Jangan lupa dimasukin dulu nomor bukti, tanggal angsuran, dan angsuran keberapanya. Nah, akan muncul report hasilnya, hasil angsurannya seperti ini. Close saja. Nah, di dalam daftar angsuran tersebut juga ada menu search bar. Nah, kita bisa cari nama anggotanya di search bar tersebut. Contohnya Yunus. Nah, akan muncul. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldava Ramadan Ikram. Oke, terima kasih Afif Muslimin.
Saya akan menjelaskan tentang cara pengembalian barang. Oke, sebelum mengembalikan pengembalian barang, kita lihat dulu ke pinjam barang. Nah, jadi pinjam barang. Aja. Dari pinjaman barang, misalkan Udin Jepang meminjam pulpen sebanyak 3. Nah, dari situ kita klik kembali, terus ke pengembalian barang, Udin Jepang, ya klik edit pengembalian. Jumlahnya itu 7. Oke, yang dipinjam itu 3, kita kembalikan 3. Oke, segarkan, simpan. Oke, nah, dari situ kan sudah dikembalikan jumlah pinjaman dari Jepang menjadi 0. Kalau sudah disegarkan, nah, penjumlahan dari pulpen menambah jadi 10. Sebelumnya jadi 3. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Bapak Fauzan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah mempelajari permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dapat dirangkum beberapa kesimpulan, antara lain. 1. Dengan dibuatnya sistem informasi koperasi sekolah pada SMK Dami berbasis Java NetBeans ini, maka dapat memudahkan anggota koperasi dalam melakukan semua transaksi yang terjadi di koperasi sekolah. Kedua, dengan adanya aplikasi koperasi sekolah pada SMK Dami, maka proses kegiatan koperasi sekolah tidak akan dilakukan secara manual. Ketiga, penggunaan aplikasi koperasi sekolah sangat membantu anggota koperasi dalam melakukan setiap pekerjaannya. Selanjutnya ada saran yang diberikan oleh kelompok kami. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kelompok kami pada SMK Dami, kami mempunyai beberapa saran mungkin dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan koperasi sekolah adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengamanan terhadap aplikasi dengan tidak memberikan username dan password kepada orang yang tidak berkepentingan terhadap aplikasi ini. Kedua, staf administrasi yang mengoperasikan aplikasi koperasi sekolah harus memiliki kemampuan dan pemahaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ketiga, melakukan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras yang dilakukan oleh teknisi ahli dalam menangani hal tersebut. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaiannya dan tindakan saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.